Mission let's go. 저 건물을 찾으러. Pengertian globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi adalah peningkatan integritas ekonomi dan saling ketergantungan ekonomi nasional, regional, dan lokal di seluruh dunia, meliputi insentifikasi pergerakan barang, jasa, teknologi, dan modal lintas batas. Permasalahan globalisasi di bidang ekonomi. Permasalahan globalisasi di bidang ekonomi ini berkaitan erat dengan adanya perdagangan bebas. Perdagangan bebas adalah sistem perdagangan yang semakin luas dan menghilangkan hambatan-hambatan tidak lancarnya peruangan internasional. Akibat dari adanya perdagangan bebas ini, muncul berbagai organisasi internasional di bidang ekonomi yang menyatukan berbagai negara. Tidak hanya itu, ada juga beberapa negara yang berskala internasional, contohnya McD, Pepsi, dan Starbucks. Pasti kalian sudah mengenal brand-brand tersebut. Nah, semua itu merupakan perusahaan-perusahaan tertentu di bidang ekonomi. Sekarang pemasarannya tidak lagi di satu negara saja, akan tetapi di seluruh dunia, seolah-olah menjadi satu pasar, dan tidak ada lagi batasan-batasan yang akan menghambat operasi tersebut. Dampak positif globalisasi ekonomi. 1. Dapat meningkatkan produksi global. 2. Meningkatkan efisiensi dan inovasi. 3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Mendorong investasi dan lapangan pekerjaan. 5. Mendorong kemajuan teknologi. 6. Meningkatkan ekspor. 7. Menambah devisa negara. Negatif globalisasi ekonomi. 1. Dapat membuat sektor keuangan suatu negara semakin tidak stabil. 2. Menyebabkan banyaknya produk-produk luar negeri masuk ke Indonesia sehingga menggeser produk lokal. 3. Munculnya persaingan tak seimbang antar negara maju dan negara berkembang. 4. Menghambat industri dalam negeri karena produk lokal kalah saing dengan produk luar negeri. 5. Meningkatkan pola konsumtif masyarakat. Nah, yang selanjutnya adalah solusi permasalahan globalisasi ekonomi. Yang pertama, meningkatkan daya saing produk industri dalam negeri, yaitu dengan menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Produk-produk yang dibuat suatu industri dalam negeri harus menciptakan sumber daya manusia yang lebih bagus lagi ke depannya. Yang kedua, penguatan sektor UMKM. Apa sih itu UMKM? UMKM adalah usaha mikro kecil menengah. Usaha mikro kecil menengah adalah suatu usaha yang dimiliki perorangan atau usaha-usaha kecil, misalkan seperti anyaman yang dijual di pasar-pasar kecil. 3. Perbaikan infrastruktur. Dengan adanya infrastruktur yang baik dapat menunjang arus transportasi dan pengiriman barang. Salah satu masalah yang dihadapi globalisasi ekonomi salah satunya infrastruktur. Jika sistem infrastruktur diperbaiki, akan menjadi solusi globalisasi ekonomi. Keempat, pemberlakuan kuota impor dan peningkatan tarif atau bea masuk. Jadi, kuota-kuota impor, barang-barang impor dari luar harus memiliki batas dan juga harus ditingkatkan semua harga-harga barang-barang impor. Yang kelima, peningkatan bahasa. Peningkatan bahasa yang dimaksud adalah penguasaan bahasa internasional yang harus ditingkatkan lagi. Yang keenam, kolaborasi melakukan sebuah kerjasama dengan tim yang handal untuk bisa melakukan persiapan sehat dalam menghadapi adanya perdagangan bebas.